Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali tentunya dalam acara Rumah Huruf Hijaiyah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi lanjutan terkait dengan huruf hijaiyah. Ada yang mengatakan bahwa jumlah huruf hijaiyah itu ada 28. Kenapa? Karena tidak mengikutsertakan lam, alif, dan hamzah. Kenapa tidak mengikutsertakan lam, alif? Karena hanya pengulangan. Sudah disebutkan sebelumnya ada alif, ada lam. Itu hanya memasangkan lam, alif saja. Sudah tidak perlu lagi. Yang kedua adalah menghilangkan hamzah atau meniadakan hamzah. Kenapa? Karena sudah diwakili oleh alif. Dan ini merupakan sebuah pelajaran besar bahwa lam, alif sudah dipasangkan, kemudian hamzah dibuang karena sudah diwakili oleh alif. Ini adalah simbol pasangan. Pasangan pertama lam dengan alif. Pasangan kedua adalah hamzah dengan alif. Terlihat jelas ada dua pasangan. Tetapi kalau kita lihat dari urutan-urutan huruf hijaiyah dari alif sampai ya, itu ternyata lam, alif dengan hamzah berjejer. Setelah lam, alif kemudian hamzah. Kalau kita foto, maka cuma ada 3 huruf, lam, alif, dan hamzah. Ya. Ternyata di sini terlihat jelas pasangan pertama. Ya. Lam dengan alif. Ya, pasangan pertama. Alif itu adalah huruf yang mati selamanya. Pada saat dia berpasangan dengan lam, tetap saja alif itu mati. Alif itu mati. Ya, ini pasangan yang kurang sehat. Ya, alif berpasangan dengan lam tidak ada perubahan sama sekali, tetap mati dia. Sehingga lam, alif itu kalau diartikan adalah tidak atau jangan. Jangan sampai terjadi pasangan seperti ini. Nggak ada perubahan dalam hidup. Tidak boleh terjadi pasangan seperti ini. Tidak ada perubahan dalam hidup. Alif sudah mati, berpasangan juga masih mati. Yang kedua adalah alif berpasangan dengan hamzah. Ya, alif berpasangan dengan hamzah tiba-tiba mengalami perubahan. Yang tadinya mati menjadi hidup. Apa buktinya? Buktinya adalah hamzah itu dibuang. Tidak diikutsertakan dalam jumlah huruf hijaiyah. Karena sudah diwakilkan oleh alif. Ini menandakan bahwa si alif itu yang tadinya mati saat berpasangan dengan hamzah menjadi hidup. Kita ambil contoh alhamdu. Alhamdu itu alif ya. Itu tidak tertulis hamzahnya, tapi tertulis fathah, dibaca a. Kenapa dibaca a? Karena memang di situ ada hamzahnya tapi tidak tertulis. Dan di sini jelas sekali ada perubahan pada saat alif berpasangan dengan hamzah. Pada saat alif berpasangan dengan lam, tidak ada perubahan. Jamaah pemirsa Rumah Huruf Hijaiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ya, kalau kita jejerkan ya, lam, alif dengan hamzah. Ya. Ini adalah seperti cinta segitiga.
cinta segitiga, tetapi laki-lakinya 2, perempuannya 1. Simbol laki-laki lam dengan hamzah. Simbol perempuan adalah alif. Ya. Ternyata ini jelas bahwa yang harus memilih itu adalah perempuan, bukan laki-laki. Yang harus memilih pasangan itu adalah perempuan, bukan laki-laki. Ya, makanya bagi seorang perempuan yang sedang mencari pasangan hidup, ya, yang pertama kali yang harus tahu informasinya adalah terkait tentang potensi laki-laki yang akan kita jadikan pasangan. Potensinya. Bukan informasi pertama yang kita terima adalah potensi tentang cintanya. Kalau cintanya itu akan mengikuti. Umpama ada laki-laki mengatakan aku suka kepadamu. Jangan dulu diterima informasi itu. Yang harus kita minta informasi yang penting adalah potensi kehidupannya. Mulai dari keturunannya, mulai dari keahliannya, mulai dari ekonomi keluarganya, itu yang terpenting. Masalah cinta itu informasi yang kedua, ketiga, keempat di dalam mencari pasangan hidup. Agar supaya apa? Agar supaya ada perubahan. Ada perubahan hidup. Ya. Apa potensi apa yang dimiliki oleh laki-laki ini? Ya. Sehingga jika perempuan semuanya seperti itu, ya, memilih laki-laki dengan yang pertama minta informasi tentang potensi dari laki-laki, itu dapat memberikan motivasi kepada laki-laki untuk bersaing, mengembangkan potensinya, mengembangkan potensi dia supaya terpilih oleh wanita, supaya terpilih oleh wanita. Pokoknya saya harus seperti ini, harus rajin belajar, mencari ilmu, kemudian saya bisa bekerja, dan saya harus menuntut ilmu agama. Sehingga apa? Kalau potensi itu sudah dikembangkan, sudah didapati, maka akan banyak perempuan yang memilih. Ya. Sehingga apa? Kita akan bisa hidup seperti Alif dengan Hamzah. Kita akan hidup seperti Alif dan Hamzah. Tetapi kalau kita mencari jodoh, mencari pasangan hidup, hanya bekal informasi dari laki-laki hanya kata cinta, kata suka saja, tanpa memikirkan informasi tentang potensi-potensi laki-laki itu, khawatir kehidupan kita seperti kehidupan Alif bersama Lam. Tidak ada perubahan, bangkrut, sengsara. Para pemirsa Rumah Huruf Hijaiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau hidup bahagia dua-duanya, ada perubahan baik ke depannya nanti. Akan aman, nyaman, damai. Tetapi kalau kehidupannya sengsara, berantem terus, akhirnya boleh jadi berakhir dengan perceraian. Para pemirsa Rumah Huruf Hijaiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kuncinya ya, kalau bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki jika ingin menikahi seorang perempuan, maka niatkanlah untuk mengangkat derajat wanita.
Niatkanlah untuk mengurangi angka kemiskinan wanita, untuk mengurangi angka kematian, angka kesengsaraan. Tujuannya itu agar supaya apa? Agar supaya tumbuh kembang kesetiaan. Seperti apa? Seperti alif. Huruf alif itu merasa terangkat derajatnya. Ya. Yang tadinya mati menjadi hidup. Yang tadinya banyak beban, karena huruf alif itu kan salah satu huruf beban bagi huruf lain. Gara-gara ada alif, huruf lain bisa dibaca panjang, jadi beban. Oleh karena itu maka kesetiaan alif itu kepada Hamzah itu karena si Hamzah itu mengangkat derajat alif yang tadi mati menjadi hidup. Kita ambil contoh. Tatkala alif bersama Hamzah dibaca A, Hamzah di atas. Ya, tatkala alif berada di atas, Hamzah di bawah, tetap bersama. Tatkala si Hamzah di atas, alif ada. Tatkala Hamzah di bawah, alif juga ada. Tatkala Hamzah tidak ada bersamanya, sedang keluar, tetap yang disebut adalah Hamzah oleh alif. Itu kesetiaan. Ternyata kesetiaan itu muncul memang karena seorang istri itu sudah terangkat derajatnya oleh suami. Para pemirsa Rumah Huruf Hijaiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan lanjutkan kembali. Ini sajalah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.